Halo, berjumpa lagi dengan channel cerita alur film RNS Recap. Seperti biasa, di video kali ini RNS akan menyampaikan sebuah alur cerita film. Untuk film kali ini berjudul Black Adam yang rilis pada tahun 2022. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke alur cerita filmnya guys. Tapi sebelum itu, bagi kalian yang suka video ini, jangan lupa like dan subscribe untuk channel ini ke depannya. Dan semoga channel ini menjadi channel yang menghibur. Kalau sudah, mari kita lanjut. Film diawali dengan diperlihatkannya sebuah kota bernama Kota Khandak, kota yang damai. Lalu datanglah seorang raja yang mengis bernama King Ahton. Di sini King Ahton memiliki ambisi yaitu ingin mempunyai mahkota sabak yang mana mahkota itu dapat memberikannya kekuatan dark magis. Tapi mahkota itu hanya terbuat dari bahan yang bernama Eternium yang hanya ada di Kota Khandak. Dan dia menyuruh paksa rakyat sekitar untuk mencarinya. Diperlihatkan seseorang yang berhasil menemukan Eternium dan menjadi rebutan oleh penggali yang lain. Dan datanglah seorang anak yang melerainya dan mengatakan kalau musuh kita sebenarnya adalah King Ahton. Lalu anak itu mengantar seorang tadi ke penjaga memberikan Eternium itu dan berharap memperoleh imbalan. Tapi dengan tega penjaga itu malah membunuhnya. Melihat anak itu digertak oleh penjaga, sang ayah datang membantunya. Sang ayah berkata kalau mereka tak ingin selamanya di tempat ini. Anak tersebut yang tak tahan melihat penindasan ini, dia lalu merebut Eternium itu dan berlari ke atas bukit. Lalu mengangkat Eternium itu dan para penambang pun mengikutinya. Hal itu dianggap pemberontakan oleh King Ahton dan anak tersebut akan dieksekusi. Saat akan dieksekusi, anak itu menghilang. Lalu tiba-tiba dia berada di sebuah gua. Ternyata dia terpilih menjadi seorang champion dan diberikan kekuatan super oleh beberapa penyihir. Saat King Ahton menyelesaikan mahkotanya, datanglah champion tersebut dan menghancurkan kerajaannya. Dan inilah dia, Black Adam. Di zaman sekarang kita diperlihatkan kota Khandak yang telah modern, dan ternyata kota Khandak masih dijajah sebuah kelompok yang bernama Intergang. Lalu kita diperlihatkan 3 orang yang sedang menjalani pemeriksaan yang bernama Karim, Samir, dan Ismail. Di sana mereka diminta memperlihatkan kartu identitas. Saat Intergang akan memeriksa bagian belakang mobil, muncul seorang anak yang menerobos melewati antrian di sana. Karena gangguan anak tersebut, mereka pun berhasil lolos. Saat mereka berhasil lolos, ternyata di belakang mobil terdapat seorang wanita yang bersembunyi yang bernama Adriana. Ternyata mereka semua berencana untuk mengambil mencari mahkota sabak yang terdapat di sebuah gunung. Lalu muncul anak laki-laki yang mengganggu tadi. Ternyata dia adalah anak dari Adriana yang bernama Amon. Amon berkata dia ingin ikut ibunya mencari mahkota sabak. Tapi Adriana melarangnya karena tugas Amon sekarang hanyalah belajar. Lalu Adriana menyuruh Amon untuk pulang ke rumah. Sampailah mereka di sebuah gunung yang dimaksud. Lalu Adriana, Ismail, dan Samir menaiki gunung itu. Sedangkan Karim menunggu di mobil karena lututnya yang bermasalah. Mereka lalu mulai mendaki. Saat di atas, Adriana membaca tulisan-tulisan kuno di sana dan tiba-tiba saja Ismail menghilang. Samir pun mencarinya. Lalu tiba-tiba kita melihat Samir yang terjatuh dari atas gunung. Saat Karim akan menolongnya, datang anggota Intergang mengepung mereka dan membunuh Samir. Di atas, Adriana dan Ismail mencari mahkota yang mereka maksud. Awalnya dia menemukan tulisan kuno di lantai dan mereka pun masuk lebih dalam lagi. Mereka pun menemukannya, mahkota itu yang tertahan di antara 2 batu. Tapi saat Adriana berhasil mengambil mahkota itu, datang anggota Intergang mengepung mereka. Adriana ditembaki dan dia pun berhasil bersembunyi. Anggota Intergang mengancam Adriana dengan akan membunuh Karim. Lalu Adriana muncul dan menyerahkan mahkota sabak tersebut. Saat Adriana akan dibunuh, dia membaca beberapa tulisan kuno yang ada di lantai dan menyebut kata Shazam. Muncullah sesosok lelaki berjubah hitam. Dia adalah Black Adam yang selama ini terkurung. Saat seseorang akan memeriksanya, dia dibuat menjadi tengkorak oleh Black Adam. Dengan membabi buta, Black Adam membunuh semua anggota Intergang yang ada di sana.
Terlihat kotak mahkota terjatuh, Ismail yang akan mengambilnya, dia tertimpa reruntuhan. Dan Adriana yang akan tertimpa reruntuhan, dia ditolong oleh Black Adam. Adriana dan Karim pun keluar dari tempat itu. Di luar, Adriana melihat Samir yang telah mati, dan sekaligus mereka pergi menjauh. Di dalam mobil ternyata Adriana berhasil mengambil mahkota sabak yang terjatuh tadi. Dengan kekuatannya, Black Adam melubangi gua tersebut dan berhasil keluar. Lalu saat berhasil keluar, dia langsung dihadang oleh banyak anggota Intergang. Mereka lalu menyerangnya. Mereka menyerang dengan semua senjata yang mereka kenakan, tapi tidak ada yang sanggup melukainya. Dengan kekuatan petir dan kecepatannya bergerak, Black Adam dapat mengalahkan anggota Intergang dengan sangat mudah. Saat Black Adam mendekati Adriana dan Karim, dia menangkap sebuah roket yang berbahan dasar Eternium. Roket itu meledak dan dia pun terluka. Saat Black Adam terbang untuk pergi, tiba-tiba dia terjatuh dan pingsan. Lalu kita melihat Ismail yang selamat. Ternyata di sini Ismail berkhianat ke Intergang dan memberikan informasi kepada mereka bahwa Adriana yang membawa mahkota sabak tersebut. Lalu kita diperlihatkan Hawkman yang berbicara kepada Amanda Waller. Di sini dia membentuk tim yang diberi nama Justice Society yang beranggotakan Cyclone dengan kekuatan angin, Atom Smasher dengan kekuatan membesarnya, Dr. Fate dengan kekuatan magis, dan Hawkman sendiri. Dengan tim ini mereka berencana untuk menangkap Black Adam dan mengurungnya. Saat di dalam mobil, Dr. Fate mendapat penglihatan tentang kematian Hawkman. Lalu dia pun tersadar. Lalu diperlihatkan mereka yang berangkat menggunakan pesawat menuju kota Khandak. Lalu kita melihat Black Adam yang telah bangun dari pingsannya. Dia terlihat menyembuhkan lukanya. Ternyata dia ditemani Amon. Black Adam sempat bingung dengan cermin yang ada di depannya. Lalu Amon menceritakan kalau Black Adam sudah tertidur selama 5.000 tahun dan ibunya yang membangkitkannya. Adriana yang meneliti mahkota sabak menemukan sebuah tulisan yang berarti hidup adalah satu-satunya jalan menuju kematian. Lalu tiba-tiba Black Adam muncul dengan menghancurkan dinding rumah. Di sana Adriana meminta kepada Black Adam untuk membebaskan kota Khandak dari penguasaan Intergang. Black Adam yang tak ada urusan dengan itu pun lalu pergi. Terlihat Amon menyusulnya. Amon mengatakan siapapun yang Black Adam kenal di masa lalu sekarang telah tiada. Mendengar hal tersebut, Black Adam lalu terdiam dan keluar menghampiri sebuah patung. Terlihat Amon terus mengikutinya. Di dalam pesawat, Cyclone menanyakan tentang bagaimana cara untuk mengalahkan Black Adam. Dr. Fate mengatakan kalau kita harus membuat Black Adam menyebut kata Shazam, lalu dia akan kehilangan kekuatannya. Kembali lagi ke Amon, dia membuat beberapa anggota Intergang mengajarnya untuk mencari perhatian Black Adam. Saat dia tertangkap dan akan dihajar oleh anggota Intergang, Adriana datang menolong Amon. Lalu saat mereka terdesak, datang Black Adam menyelamatkan mereka. Terlihat salah satu Intergang pun dilempar ke atas, dan yang lainnya menembaki Black Adam tapi tidak mempan. Dengan kekuatan listriknya, dia pun membunuh mereka semua. Black Adam mengetahui anggota Intergang di atas menara, lalu dia membawa mereka terbang dan menjatuhkannya. Hawkman yang telah sampai dan melihat hal itu pun lalu menolong mereka. Saat sampai di bawah, Black Adam membunuh 2 Intergang tadi dan terlihat rakyat Khandak bersorak. Lalu datang Dr. Fate menyuruh Black Adam untuk menyerahkan diri. Black Adam yang tak mau pun lalu menyerang Hawkman dan Dr. Fate. Dr. Fate membuat ilusi yang memperlihatkan Khandak pada zaman dahulu dan membuat Black Adam tidak fokus. Lalu dari langit muncul Hawkman yang langsung meninjunya, dan Black Adam pun jatuh. Tidak menyerah di situ saja, Black Adam pun sempat membuat Hawkman kewalahan dengan kekuatan petirnya. Pertarungan terjadi di udara, lalu Black Adam terjatuh lagi. Dia bisa bangkit kembali. Cyclone datang dengan kekuatan anginnya, membuat besi-besi berterbangan menyerang Black Adam.
Dengan mudah dia menyingkirkannya. Di tengah pertarungan, Dr. Fate menyelamatkan Adriana dan Amon dan mengetahui kalau Adriana membawa mahkota sabak. Lalu terlihat Atom Smasher datang merubah dirinya menjadi besar dan menahan Black Adam. Tapi tak beberapa lama, Black Adam dapat menjatuhkan Atom Smasher dengan satu kali pukulan dan Black Adam pun pergi. Setelah pertarungan tersebut, Dr. Fate dan Hawkman terlihat menghampiri Adriana dan menyanyikan mahkota sabak tersebut. Tapi ternyata Adriana sudah tidak membawanya. Dan terlihat Cyclone datang memberitahu keberadaan Black Adam yang ternyata ada di sebuah kastil. Di rumah, Amon yang membawa mahkota sabak bertemu dengan Ismail dan Karim, dan ternyata Ismail menginginkan mahkota sabak itu. Dengan terpaksa Amon pun memberikannya. Tapi saat Ismail lengah, Karim menahan Ismail dan dia pun tertembak. Lalu terlihat Amon yang melarikan diri. Terlihat para Justice Society dan Adriana menghampiri kastil tersebut. Adriana masuk terlebih dahulu dan dia menceritakan kalau dulu Black Adam tidak membebaskan kota Khandak dari King Achton atas nama keadilan kota Khandak. Tetapi dia menghancurkan Achton atas rasa balas dendamnya kepada Achton. Lalu para penyihir memanggil Black Adam dan mengurungnya di tempat gunung yang Adriana daki di awal film tadi. Lalu datanglah Hawkman dan para Justice Society. Hawkman meminta kepada Black Adam untuk menyerahkan diri, tapi sayangnya dia menolaknya. Adriana lalu mendapat telepon dari Amon memberitahu kalau dia sekarang dikejar oleh Ismail dan anggota Intergang. Adriana lalu meminta bantuan Black Adam untuk menyelamatkan anaknya. Black Adam pun pergi menyelamatkan. Terlihat Amon berusaha kabur dengan mengendap-endap, tapi sayangnya dia ketahuan dan dia pun dikejar oleh anggota Intergang. Amon sempat melawan, tapi sayangnya dia berhasil ditangkap. Lalu datang Black Adam menyelamatkannya. Saat Black Adam sedang sibuk menghajar anggota Intergang, Ismail lalu menangkap Amon dan menanyakan keberadaan mahkota tersebut. Ternyata Amon tidak membawanya dan dia pun membawa Amon pergi. Black Adam yang mengetahui hal itu, dia lalu mencari di setiap kendaraan. Hawkman pun ikut membantu, tapi sayangnya dia tertabrak Atom Smasher yang membesar. Black Adam yang mengejar anggota Intergang sampai ke laut tapi tidak menemukan Amon. Di sisi lain terlihat Dr. Fate mendatangi Karim yang terluka akibat tembakan tadi. Dia mengatakan kalau Karim tidak akan mati karena tembakan ini dan dia disarankan untuk menjauhi aliran listrik. Karena banyak berbicara, Karim pun dibuat tertidur. Kembali lagi ke Black Adam, terlihat anggota Intergang terbang dengan kecepatan tinggi, tapi Black Adam tetap bisa mengimbangi. Saat kendaraan terakhir berhasil ditangkap, ternyata Amon tidak ada di kendaraan itu dan ternyata kendaraan yang dinaiki Amon dan Ismail berada di dalam sebuah mobil. Ismail pun berhasil lolos. Terlihat Black Adam yang didatangi hologram Dr. Fate dan memintanya membawa anggota Intergang yang masih hidup untuk diinterogasi. Tapi sayangnya Black Adam sudah melemparnya dan jatuh dan mungkin anggota Intergang itu tak tertolong. Di dalam pesawat terlihat Karim dirawat oleh Cyclone dan Atom Smasher menggunakan nanobot yang memungkinkan Karim sembuh dengan cepat. Di sana Atom Smasher juga menanyakan tentang kekuatan Cyclone. Ternyata dulu saat umur Cyclone 15 tahun dia diculik dan disuntikan suatu serum nanobot juga yang membuatnya mendapat kekuatan angin tersebut. Pada saat itu dia terpukul karena dipaksa menjadi seorang mutan. Di rumah Adriana, Hawkman membawa dua Intergang untuk diinterogasi, tapi Black Adam membawa mereka terbang dan menginterogasinya di langit. Dia menjatuhkan satu Intergang karena tidak mengetahui posisi dari Amon, lalu yang satu mengetahui posisi dari Amon, tapi Black Adam tetap menjatuhkannya. Terlihat Hawkman yang kewalahan saat menyelamatkan mereka. Melihat Black Adam yang seenaknya sendiri, Hawkman menantangnya bertarung. Hawkman sempat kewalahan, tapi saat mereka bertarung, terlihat tangan Black Adam meninju sesuatu dan mereka menemukan mahkota sabak. Ternyata Amon yang menyembunyikannya.
Di dalam pesawat mereka membicarakan tentang mahkota itu. Lalu tiba-tiba Adriana mengambil mahkotanya, meminta Black Adam untuk bekerja sama, dan juga meminta para Justice Society untuk menyelamatkan anaknya terlebih dahulu. Dengan terpaksa mereka pun menurutinya. Mereka lalu merancang rencana untuk menyelamatkan Amon. Lalu dengan santainya Black Adam menghajar semua anggota Intergang yang berjaga sendirian. Hawkman pun terlihat kesal. Tibalah Black Adam menyelamatkan Amon, tapi dia terhalang oleh perisai yang terbuat dari Eternium. Para Justice Society dan Adriana pun datang dan mereka melakukan negosiasi. Mereka menginginkan menukar Amon dengan mahkotanya, tapi saat Ismail mendapat mahkotanya, dia malah membuat Black Adam kesal dan menembak Amon. Dengan amarah yang sudah memuncak, Black Adam menghentikan pelurunya, menghancurkan tempat tersebut dan membunuh anggota Intergang. Beruntungnya Adriana dan yang lainnya selamat. Amon pun terlihat pingsan. Black Adam menyesali tindakannya dan dia pun pergi. Lalu terlihat mayat Ismail yang telah gosong dengan mahkota sabak di atasnya. Black Adam ternyata pergi ke kastil dan Hawkman mengikutinya. Di sana Black Adam menceritakan kalau yang mendapat kekuatan pertama kali adalah putranya yang bernama Hurut. Hurut memberikan kekuatan itu kepadanya karena saat itu dia sedang sekarat. Tapi setelah Hurut memberikan kekuatan tersebut, sebuah anak panah mengenainya dan tewaslah Hurut. Dan setelah itu dia berubah menjadi sangat marah. Lalu di depan Hawkman dia melepas kekuatannya dan menjadi manusia biasa, dan dia pun menyerahkan diri. Lalu Hawkman dan Dr. Fate membawanya ke penjara yang ada di Antartika. Di sana Black Adam dimasukkan ke sebuah tabung dan dibuat tertidur. Di dalam pesawat mereka yang telah kembali, Dr. Fate melihat penglihatan lagi bahwa Hawkman akan mati. Tapi di sini Hawkman mengatakan kalau dia tidak takut mati karena kalau dia mati itu mungkin sudah takdirnya. Sementara itu Adriana dan Cyclone mencoba meneliti mahkota sabak. Di sini dia menyadari kalau tulisan itu harus dibaca terbalik, yang berarti mati adalah satu-satunya jalan menuju kehidupan. Lalu terlihat mayat Ismail yang menghilang. Mereka juga menyadari kalau Ismail sengaja membuat Black Adam membunuhnya, sehingga dengan serangan dari Black Adam dia bisa pergi ke dunia bawah untuk mendapatkan kekuatan sabak. Lalu di saat yang bersamaan muncullah sabak untuk tahta di kota Khandak. Mereka pun segera mendatanginya. Saat sampai mereka lalu menembakinya, sabak lalu menghancurkan pesawat mereka. Dan terlihat mereka mendarat darurat dan menghancurkan beberapa gedung. Mereka pun segera melawannya. Secara bergantian para Justice Society menyerangkan serangan ke iblis tersebut dengan kekuatan penuh. Tapi sabak masih dapat bangkit dan dia juga terkena kampak dari Hawkman, tapi dia masih bisa berdiri. Dengan kekuatan yang jauh berbeda, sabak pun dapat menahan mereka semua. Tibalah sabak akan duduk di tahtanya, tapi saat mereka akan masuk ke kastil, Dr. Fate membuat pelindung yang membuat mereka tertahan di luar. Ternyata Dr. Fate berencana melawan sabak sendirian. Dr. Fate lalu menghampiri sabak dengan kekuatan menggandakan dirinya. Dia menyerang sabak. Tapi secara bersamaan dia membangunkan Black Adam yang tertidur. Saat Black Adam terbangun, dia segera keluar dari tempat itu dan dia melawan penjaga yang ada di sana. Setelah mengalahkan penjaga di sana, dia pun berenang keluar. Karena kekuatan sabak yang terlalu besar, dengan kekuatan apinya Dr. Fate pun mati di tangan sabak. Terlihat Adriana dan Karim melawan tentara iblis dari dunia bawah. Lalu terlihat Amon dan yang lainnya mengharapkan kehadiran Black Adam dengan mengangkat tangan mereka. Lalu tiba-tiba Black Adam muncul dan menolong Amon yang akan tertimpa sebuah patung. Terlihat Hawkman yang kewalahan melawan sabak. Lalu tiba-tiba Black Adam muncul dan langsung menghajar sabak. Mereka lalu berhadapan. Dengan kekuatan apinya, sabak menyerang Black Adam dan membuatnya terluka. Jadi pertarungan yang sengit di sana. Black Adam sempat kewalahan menerima serangan sabak dan dia pun terjatuh. Adriana dan Karim yang akan menyerang, tiba-tiba datang rakyat Khandak membantu mereka. Hawkman yang berhasil menyerang sabak dengan pipa besi, tapi dia berhasil dibunuh. Dan ternyata itu hanyalah sebuah kloningan dari Hawkman.
Dengan kekuatan dari helm Dr. Fate, Hawkman menggandakan dirinya dan dia pun membuat Sabak tertahan. Lalu dengan sekuat tenaga, Black Adam menarik tanduknya dan membawanya terbang. Di atas dia membelah tubuh Sabak menjadi dua dan tewaslah Sabak pada saat itu. Bersamaan dengan tewasnya Sabak, tentara dari dunia bawah pun menghilang dan terlihat rakyat Khandak bergembira. Di akhir film, Black Adam berencana menjadi pelindung kota Khandak, lalu dia menghancurkan singgasananya dan film pun tamat. Tapi di post credit scene terlihat Superman menemui Black Adam dan film pun benar-benar tamat. Oke, dan itulah tadi alur cerita film Black Adam tahun 2022. Semoga kalian suka dan tunggu konten-konten kami selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe dan ramaikan kolom komentarnya juga. See ya!